Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Dalam hati Luli, jika dia berani melewati batas, aku akan meminta kontrak dan menguras seluruh umurnya. BTW ini dari translator ada ya guys. Meskipun tidak disebutkan di sini, kontrak untuk seorang petarung memberikan lebih banyak kontrol satu sisi kepada Mr. Lu dibandingkan dengan kontrak jual beli yang biasa dia lakukan. Peng Hao berkata, "Tuan, itu salahku karena tidak mengajarinya dengan benar. Akan kupastikan untuk memberinya pelajaran." Sandy berkata, "Ambisi, ini adalah ambisi. Diam, kenapa kau terus berbicara? Dasar bodoh. Aku tahu kau memaksa ketiganya untuk menjadi wakilmu setelah kau menangkap mereka. Tapi aku melakukan ini dengan sukarela, hanya karena itu aja. Aku pasti akan lebih setia dan lebih tertutup daripada mereka." Oh, benarkah? Kalau begitu, katakan padaku, kualifikasi apa yang kau miliki untuk melakukan pekerjaan ini? Setiap orang yang dipilih sebagai petarung untuk klub adalah anak yatim piatu yang telah mengalami kehidupan yang keras. Aku tidak dibebaskan dari hal ini, tapi aku tidak seharusnya berakhir seperti itu. Jika bukan karena sekelompok orang rendahan yang menculik adikku, menyebabkan orang tuaku jatuh ke dalam keputusasaan, aku akan menjalani kehidupan normal. Setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencari adikku dan orang tuaku, mereka meninggal dalam salah satu perjalanan mereka untuk menemukan petunjuk. Agar tidak dibully sebagai anak yatim piatu, aku segera menyadari bahwa aku perlu menemukan dukungan yang kuat. Untuk bertahan hidup, aku harus lebih kejam daripada orang lain. Bahkan sampai hari ini, jauh di dalam hatiku, aku masih membenci orang rendahan yang menculik adikku. Tapi aku hanya seorang yatim piatu. Apa yang bisa kulakukan? Itulah kenapa aku ingin menjadi anak buahmu. Tolong, jadilah pendukungku, Tuan. Aku hanya ingin menemukan para penculik itu dengan bantuan klub. Aku gak punya niat lain. Luli berkata, karena kau nomor 1, maka kau adalah anggota terkuat dari tim khusus ini. Benar bukan? Iya, Tuan. Aku seorang pengusaha. Kalau kau menginginkan sesuatu dariku, kau juga harus memberiku sesuatu sebagai imbalannya. Dalam waktu 2 bulan dan tanpa bantuan dari klub, pimpinlah kelompokmu dan kembalikan 10 sukarelawan untuk eksperimen klub kami. Hanya dengan itu, kau akan memenuhi syarat untuk meminta sesuatu dariku. Terima kasih, Tuan. Peng Hao langsung memukulnya. Kau semut yang kasar. Karena Tuan telah memberimu kesempatan, berhenti bingung dan pergi sana. Sialan, Peng Hao. Ya Tuan, beri Hu Shanpao peringatan. Jangan terlalu berlebihan. 2 tamparan di wajahnya udah cukup. Hah? Baik Tuan, akan kulakukan. Dan Sandy pun pergi ke sebuah seperti desa yang bisa dibilang kumuh mungkin ya. Dari sini, seseorang berkata, "Kakak, penyelidikan kami mengatakan bahwa desa ini sebagian besar adalah rumah bagi para petani." Oke. Kami telah menemukan laporan bahwa kelompok kriminal telah aktif di sekitar wilayah ini, menculik anak-anak yang ditinggalkan tanpa pengawasan. Dia juga bersekongkol dengan kelompok yang mengincar garis-garis desa yang tidak bersalah yang baru aja tiba di kota sepertimu. Awasi mobil van hitam yang ada di sudut jalan. Sepertinya kita punya teman. Diterima. Mari kita ubah semua sampah kehidupan rendah ini menjadi tikus lab kecil kita. Di sini ada anak kecil ya lagi main bola ya. Seseorang berkata, "Kau anak nakal. Apa kau sudah menyelesaikan PR-mu, ha? Berani kau bermain-main?" Oh, ikan ini masih sangat segar. Ikan yang dijual di tokomu terlihat yang terbaik di seluruh jalan ini.
Jadi semua ini kau jual berapa? Si penjual merespon, hahaha, aku bisa mengatakan bahwa kau adalah pelanggan yang tahu kualitas. Ikanku baru aja datang langsung dari lautan pagi ini. Kau ingin yang mana? Ini satu. Oke, ini. Iya. Enggak. Bukan yang itu. Yang itu satu. Yang mana? Yang ada di sudut itu loh. Masa nggak lihat? Baiklah, akan kuambilkan untukmu. Itu real ya, no fake. Emang asli percakapannya gitu. Dan di sini ada seseorang yang mengawasi anak yang lagi main bola tadi tuh. Dan, halo yang di sana, kantong uang kecilku yang bagus. Terus tiba-tiba si Sandy muncul tuh. Permisi, bisakah aku bertanya di mana tempat penerimaan pengasuh anak? Sial, baterai ponselku mati, jadi aku nggak bisa mengakses peta. Dan aku juga nggak begitu akrab dengan tempat ini. Dari mana asalmu? Nyahlah. Tunggu. Terus di sini si penjual berkata, penjual ikan ya, Nona, apa kau ingin ini dibungkus? Iya, di sini mereka berdua ngasih kode ya. Dan si yang penculik cowok berkata, kau salah jalan Nona. Agen pengasuh anak berada di arah yang berlawanan. Arah yang berlawanan? Terus tiba-tiba ditarik tuh sama orang tuh, sama cewek yang tadi mau beli ikan. Halo miss, aku seseorang dari agensi pengasuh anak. Aku bisa membawamu ke sana. Benarkah? Si cewek berbisik, Nona, kau bukan dari kota ini bukan? Jalanan ini nggak aman, ikuti aku. Lihat cara pria itu menatapmu. Dia pasti punya niat buruk. Wanita muda sepertimu harus lebih berhati-hati. Sandy merespon, terima kasih atas bantuannya Bibi. Si cewek merespon, cewek nggak kenal ya. Jangan khawatir, aku sudah melihat semua trik mereka. Orang-orang kota saat ini sangat pemilih. Jadi kau harus mengikuti tes kesehatan nanti. Nona, bagaimana kesehatanmu? Aku dibesarkan di pertanian. Tubuhku kuat seperti banteng. Seseorang di mobil berkata, Pak, kami mengincar ikan. Dan dia membawa seorang gadis lain bersamanya. Sepertinya dia menemukan korban lain. Mengerti, ikuti di belakang mereka, tetapi jangan memberitahu ikan. Diterima. Adik kecil, apa ada orang lain dalam keluargamu yang tertarik? Enggak, hanya ada aku dan nenekku yang tersisa. Aku di sini untuk mendapatkan uang dan membangun rumah di sini. Si penculik berkata, adik kecil, kau benar-benar mengagumkan. Aku akan menjaminmu nanti. Sandy merespon, benarkah? Itu sangat luar biasa. Terima kasih banyak. Wanita lebih berharga daripada seorang anak, terutama yang muda seperti dia. Jackpot. Terus tiba-tiba di belakang ada yang megang batu bata dan langsung menggebuknya. Yuta, suara itu, apa yang terjadi? Tenang aja, dia cuma temanku. Temanmu, apa yang terjadi dengan logatmu? Adik kecil, tunggu. Awasi semua pintu keluar. Segera keluar begitu ada sesuatu yang tidak biasa. Diterima. Dan di sini kelihatan ya Sandy sama cewek pakai kayak baju tradisional Cina gitu. Korban baik-baik aja. Apa? Loh, tunggu, aneh. Kenapa ikan tidak mengambil tindakan? Tunggu, di mana dia? Orang yang di walkie-talkie berkata, di mana ikan? Kami nggak melihatnya di sini. Dia juga nggak ada di sini. Apa mungkin ikan dimakan oleh umpan? Sekarang kita pergi ke laboratorium barunya. Di sini Luli datang, lalu muncul nih ada si tetua Tang. Tuan, Anda di sini? Gimana? Apa kau puas dengan laboratorium barunya? Tua Tang menjawab, sangat puas, bahkan melebihi bayangan saya. Saya perlu berterima kasih kepada anggota klub atas dukungannya nanti. Mereka juga senang karena proyeknya telah selesai. Dalam hati Luli, menilai dari interiornya, pekerjaan mereka dalam membangun lab ini memang terbilang luar biasa. Luli bertanya, lalu apakah peralatan untuk subjek hidupnya telah siap? Mereka ada di area bawah tanah. Silahkan ikuti saya. Lalu mereka turun pakai lift. Tolong jangan terkejut jika melihat sesuatu yang tidak biasa. Tiba-tiba, berisik. Ternyata kayak ada babi tuh. Ada babi yang besar banget. Apakah itu babi hutan? Kenapa sangat besar? Apakah dia percobaan untuk virus alpha? Benar, manusia dan babi memang memiliki banyak kesamaan. BTW, babi memiliki banyak kesamaan dalam hal ukuran, metabolisme, kulit, dan anatomi dengan manusia. Jadi mereka sering digunakan sebagai percobaan medis. Persamaan DNA dengan manusia hampir mencapai 97,7%. Meskipun Anda telah memberikan kita relawan, saya masih ingin mencobanya lebih lanjut sebelum mengetesnya pada manusia. Dalam hati Luli, virus ini jika dilihat-lihat masih belum stabil. Terus tiba-tiba, apa dia masih hidup? Tubuhnya masih hidup, tapi kebanyakan fungsi otaknya telah mokat. Meskipun dia sangat sensitif dengan suara, percobaan kami membuktikan jika dia akan menargetkan siapapun yang mengeluarkan suara. Sama seperti zombie. Ya, apakah aku akan berubah menjadi zombie jika terkena gigitannya? Ini memang mirip dengan zombie, tapi sifat virus alpha sangat mengerikan. Ini hampir menghabisi banyak sel hidup yang bersentuhan dengannya. Tubuhnya akan membusuk dan mati bersamanya. Jadi yang terinfeksi tidak akan menjadi zombie. Meskipun kami bisa menstabilkan di saat uji coba, pemindahan pada tubuh yang lebih besar dapat menyebabkan beberapa penyimpangan. Jadi kami ingin mengetahui lebih lanjut. Kita hanya bisa melakukannya dengan sampel yang lebih banyak. Dalam hati Luli, efek sampingnya terlalu berbahaya. Aku perlu meningkatkan keamanan lab ini. Setidaknya aku perlu Peng Hao membuat tim tetap di sini. Penelitian membutuhkan waktu yang lama dan rumit. Aku nggak bisa melakukannya setengah-setengah. Luli berkata, Pak Tua Tang,
Aku ingin melihat subjek percobaan kita yang lainnya. Dan di sini ada kayak pintu besar ya. Ini, dan ternyata itu cewek yang tadi guys. Ini mimpi, hanya mimpi. Pasti cuma mimpi. Bibi, apa kau tahu siapa orang paling menyedihkan di dunia ini? Mereka adalah orang yang menolak kenyataan. Si bahan eksperimen berkata. Bahan eksperimen gak tuh? Kau garis itu. Kenapa kau membawa aku kemari? Ini kejahatan. Kau menculikku. Sandy membalas, apakah aku perlu memberitahumu alasannya? Tiba-tiba, nama Chowlan, catatan kriminal di seluruh kota, termasuk lebih dari 53 pelaporan kasus penculikan anak-anak, dan 50 wanita lainnya. Karena kejahatan inilah kau berakhir di sini. Aku mengakui kejahatanku. Kirim aku ke penjara. Aku akan menyesali kejahatanku di sana. Nona Chow, aku pikir kau salah paham. Kejahatanmu bukanlah sesuatu yang bisa kau tebus dengan duduk di penjara. Maksudmu apa? Apa yang ingin kalian lakukan padaku? Tunggu. Relawan. Aku tidak ingin menjadi relawan. Ini gak banyak. Kita hanya akan melakukan beberapa eksperimen kecil di tubuhmu. Eksperimen? Gak. Aku menolak melakukannya. Tolong ampuni aku. Aku punya banyak uang. Aku bisa memberikannya padamu. Seperti dia gak bersedia. HP gue tiba-tiba nyala. Sepertinya dia gak bersedia. Lupakan aja, aku tidak suka memaksa orang-orang. Sandy. Kenapa beda lagi namanya? Typo mungkin. Sandy, cepat atur pengeluarannya. Tuan, terima kasih. Aku pasti akan mengirimkan uangnya kepadamu. Gak masalah. Aku tidak ingin menyentuh uang kotormu. Kau bisa menyimpannya sendiri. Mungkin membeli makanan enak sebelum kita mengirimmu keluar. Mengirimku keluar? Benar. Sandy, beritahu apa hukuman yang layak untuk kejahatan Nona Chow. Dengan kasus 100 perdagangan manusia, yang layak hanyalah kematian. Apa kau yakin masalahnya seserius itu? Yakin, hanya kematian yang layak untuknya. Aku mengerti, apalagi yang bisa kukatakan. Lalu, aku harap kematianmu tidak menyakitkan. Baiklah, keluarkan dia dan bersihkan tempatnya. Buang-buang sumber daya aja. Baik tuan, tunggu. Aku nggak mau mati. Nggak, tolong, lepaskan aku. Aku mohon. Aku ingin hidup. Relawan. Iya, oke. Aku akan melakukannya. Aku bersedia menjadi relawan untuk eksperimenmu. Nona Chow, aku tidak suka memaksa orang. Jadi mari kita lupakan aja. Nggak, aku bersedia. Ini pilihanku sendiri. Ya, jika kamu memaksa, aku pikir untuk sekarang kau bisa menikmati masa hidupmu. Sandy, ikut denganku. Terus akhirnya ke mansion lagi. Aku ingin mengatakan, pekerjaanmu mengejutkanku. Tuan, Anda terlalu memuji. Saya hanya melakukan yang seharusnya. Kelihatannya PH merekrut orang yang sedikit menarik. Tuan, bisakah saya menjadi salah satu wakil Anda? Saya akan melakukan apapun, misi apapun. Tolong biarkan saya menjadi wakil waktu Anda. Tentu, kenapa tidak? Terus langsung dikasih guys skillnya mungkin ya. Dan di sini kenapa tiba-tiba kayak berurat gitu? Oke, selesai. Oke, prosesnya udah selesai. Tapi mungkin akan membutuhkan beberapa waktu untuk membiasakannya. Luar biasa, aku bisa merasakan waktu. Beritahu aku, apa yang ingin kau rencanakan? Tuan, saya ingin menggunakan kepercayaan Anda dengan baik. Saya akan pergi ke negara Y. Sekarang kita pergi ya ke Homecoming, di mana lagi video callan kalau nggak salah. Hei, apa yang terjadi pada anak jenius yang kulihat? Astaga, kau terlihat mengerikan. Orang yang ini berkata nih, apa kau masih ingat anakku? Coming job. Tentu saja aku ingat, dia bakatnya jauh lebih unggul darimu. Dia akan segera meninggalkanku. Apa? Ini adalah penyakit yang dia miliki sejak lahir. Sebuah kelainan genetik. Aku mencoba untuk menyembuhkannya, tapi berakhir seperti ketika aku mencoba menyelamatkan nyawa istriku. Aku merasa pengetahuanku tidak berguna dan aku telah berubah menjadi gagal total. Homecoming berkata, Calvin, saudaraku, kau harus tetap bersabar. Ya Tuhan, berita ini terlalu mendadak. Anakku, dia akan segera mokat. Aku sadar bahwa orang-orang sepertimu yang ikut serta dalam proyek rahasia mungkin sedang diawasi. Jadi, apa kau merasa nyaman berbicara sekarang? Oke, berarti bukan anggap sih. Tadi si Coming ngomongnya Calvin ya. Aku panggil Calvin ya. Calvin berkata, baiklah, aku akan beralih ke telepon lain. Oke, kau bisa melanjutkannya. Homecoming berkata, saudaraku, kau cukup mengenalku. Bagaimana jika aku mengatakan bahwa waktu bisa dikendalikan? Apa kau akan berpikir kalau aku ini orang gila? Dengarkan, Calvin, pada saat ini kau harus membalasku dengan serius. Aku tahu kau tidak pernah kencing di angin. Maksudnya kayak, apa ya? Ibaratnya melakukan sesuatu yang gak efektif atau membuang-buang waktu. Jadi kau sudah mengkonfirmasi pernyataannya bukan? Benar, astaga. Saat ini, aku sudah melakukan rencana besar untuk pedagang waktu bernama Tuan Lu. Sebuah rencana untuk menciptakan dunia baru. Rencana genom yang telah kau promosikan secara aktif justru adalah apa yang dibutuhkan oleh Tuan Lu. Meskipun dia mungkin gak bisa menyembuhkan putramu sepenuhnya, dia bisa memberikan waktu yang cukup bagi putramu. Begitu kau punya waktu, segala sesuatu mungkin terjadi. Bukankah itu benar?
Datang dan bergabunglah dengan kami. Ayo kita bangun dunia dengan tangan kita sendiri. Ini adalah keajaiban bagi umat manusia. Ini memiliki potensi untuk memandu evolusi peradaban manusia. Tuhan Lu yang kau bicarakan ini, berapa waktu yang bisa dia berikan kepada anakku? Cukup untuk membiarkan kamu menemukan cara untuk menyembuhkannya. Tuhan Lu bisa menciptakan kehidupan baru. Dia juga bisa menyelamatkan orang. Mereka telah menempatkan antek-anteknya di sekitar putraku. Aku gak pernah bisa meninggalkannya sendiri. Jika dia benar-benar membutuhkanku untuk bergabung dengannya, dia harus membawa anakku keluar dari sini dulu. Dan kata-katamu, ini akan menjadi janji. Terus akhirnya diceritain tuh ke Luli. Itulah situasinya. Jadi maksudmu adalah Profesor Calvin setuju untuk bergabung dengan kami di bawah kondisi bahwa kita menyelamatkan anaknya. Iya, Haris Calvin adalah anak muda jenius dan sudah dikenal luas dengan reputasi yang bagus. Bahkan sebelum dia berusia 30 tahun, dia telah memegang posisi kunci dalam tim proyek yang merumuskan 10 proyek di dunia. Aku harus mengatakan temanmu punya nyali. Meskipun dia berjuang untuk melindungi dirinya sendiri, dia masih bisa berpikir untuk menggunakan sumpah tersebut sebagai kesempatan. Tapi anaknya, apa dia benar-benar menakjubkan? Peng Hao! Tuan, bagaimana kondisi timmu? Peng Hao menjawab, bagus sekali pak, semuanya penuh dengan semangat. Setelah periode 8 tahun dalam akselerasi, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan bertarung yang dapat menyaingi pasukan khusus. Saat ini, semua orang tidak sabar. Mereka menginginkan misi sesegera mungkin untuk menguji keterampilan mereka. Namun menurut pendapatku, masih ada masalah utama. Mereka tidak memiliki semangat instruktur Zexir yang tersusun. Mereka yang masih hijau tidak bisa dibandingkan dengan para pejuang yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun bertempur di medan perang. Dalam hati Luli, jadi mereka kurang pengalaman bertarung. Luli berkata, aku terkesan dengan kemampuanmu untuk melihat gambaran besarnya. Kau semakin tumbuh seperti seorang veteran. Dalam hati Luli, jika aku memberdayakan mereka dengan akselerasi waktu ganda untuk mereka yang lama, apa itu akan mengimbangi kurangnya pengalaman bertarung mereka? Tetapi pengalaman bertarung berbeda dari ingatan otot. Mungkin satu-satunya cara untuk mengimbanginya adalah dengan melaksanakan misi secara terus-menerus. Aduh, ini membuatku sakit kepala. Luli berkata, Peng Hao, aku memiliki misi untuk kalian semua. Ya pak, kali ini kau akan mengawali bakat yang penting. Pada saat yang sama, bahan informasi rahasia di laboratorium penelitian pihak lain bawa mereka semua kembali. Ini akan berbeda dari misi remaja yang kau temui terakhir kali. Milisi, ini akan berbeda dari milisi. Apa tuh milisi? Gue gak tahu. Milisi remaja yang kau temui terakhir kali. Dan kali ini mereka semua adalah seorang profesional. Bukankah ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk mengumpulkan pengalaman? Tuan, kau bisa menganggapnya udah selesai. Sekarang kita pergi ke rumah sakit swasta tertentu di negara A, di mana ada dokter lagi pakai headset gitu ya. Dan ternyata di headsetnya ada percakapan guys. Ini harusnya anaknya Calvin ya. Ayah, kapan aku bisa meninggalkan tempat ini? Tempat ini sangat membosankan. Mereka bahkan mengambil game konsolku. Calvin merespon, tenang Smith, mari kita tunggu sampai kau menjadi lebih baik. Akan kubelikan yang baru untukmu. Punyaku adalah edisi terbatas, nggak bisa diganti kecuali membelikanku PS5. Aku janji. Kau berbohong. Kenapa ya tidak berbicara setelah membelinya? Terus dokter yang tadi masuk, anak tampan, sekarang saatnya untuk beristirahat. Pak, jam kunjungan telah berakhir. Mari kita berhenti mengganggunya. Baiklah, masa-masa bahagia selalu berlalu. Bukankah itu benar? Sekarang saatnya untuk terus menghadapi semua tugas itu. Sampai jumpa besok nak. Sampai jumpa ya. Dan Calvin pun keluar. Para bajingan itu. Terus gak lama setelah itu datang si nomor 2 dan nomor 3 harusnya ya, nggak tahu ya. Intinya tim Falcon lah. Halo Tuan Calvin, kami adalah bawahan dari penjual waktu Tuan Lu. Kami di sini untuk mengawal putramu seperti yang diperintahkan. Apa kalian teman Ho? Dalam hati Calvin, mereka sangat muda. Calvin menjelaskan, dengarkan aku benar-benar ingin percaya pada kalian. Tetapi orang-orang di lantai atas itu nggak mudah untuk dihadapi. Apa kalian mengerti? Hanya dengan 2 anak muda, aduh, aku benar-benar bisa gila. Aku dengan terus menyarankan kalian berdua untuk mencari, tapi tiba-tiba mereka berdua udah masuk tuh guys. Jadi apa kau akan melakukannya atau enggak nih? Dalam hati Calvin, kapan mereka? Itu benar. Ho mengatakan sebelumnya, Tuan Lu, itu bagaimana bisa yang terjadi? Sang pedagang waktu. Calvin berkata, jadi apa yang kau katakan tentang berapa banyak waktu anakku yang bisa diperpanjang, apa itu benar? Hei, kau sangat cerewet. Jika kau tidak tertarik, kami akan pergi. Tapi kau harus membayar tiket pesawat kami. Ini harus kelas 1, apa kau mengerti? Mari kita diskusikan rencana tersebut karena waktu sangat berharga. Nanti kau akan menerima email. Kau bisa menggunakannya untuk memindahkan anakmu dari pengawas. Kemudian kami akan menyamar sebagai pengawal yang kau sewa untuk mengawal putra dan membawamu keluar. Itu aja. Meskipun pihak yang lebih tua tidak memiliki kekuatan super, departemen menghabiskan banyak uang untuk melatih mereka. Kemudian aku berharap tidak akan terjadi sesuatu yang tidak terduga demi kebaikan mereka sendiri. Kalian pun sampai di penghujung video ini.
Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Jaijen!